gitu loh. Yang hal yang tidak terduga-duga datang dari Allah Bapa itu sendiri. Nah, itu saya sepakat. Kehendaki dia. Gitu. Betul, saya sepakat itu Kak, saya sepakat. Itu tidak ada. Kenapa? Karena Nabi Musa bisa membelah lautan. Itu kan yang namanya mukjizat. Bagaimana Kak Yolan? Betul enggak? Iya toh? Ada enggak manusia di dunia ini selama ini dunia dibentuk dan manusia hidup di dunia ini, ada enggak orang yang pernah membelah lautan kecuali Musa? Ada enggak? Enggak ada toh? Ya kayak gini dulu, jangan disamakan semua nabi itu ya. Jangan semakan. Enggak kan, ini kita bicara mukjizat ini ceritanya, Kak Yolan ya. Iya kan, bicara mukjizat toh. Iya, kayak jadi dulu, yang namanya orang memiliki mukjizat pasti semua datangnya dari Tuhan. Itu saya sepakat. Sepakat itu, saya tidak bantah. Itu gimana Kak? Gimana? Tuhan itu sendiri ada kepada Yesus itu, gitu loh. Itulah perwujudannya di dunia. Itulah perwujudan dia tadi, gitu loh. Itu dia. Oke. Nah, kita kembali dulu Kak ke mukjizat. Itu, kita kembali dulu ke mukjizat. Kalau Kak Yolan mengatakan ya, bahwa mukjizat, gimana? Dulu. Tidak semua nabi itu yang punya mukjizat. Tidak semua nabi itu. Bahkan betul, nabi betul, saya sepakat itu, saya sepakat. Ada juga yang jahat nabi itu, tidak semuanya gitu. Saya sepakat. Tidak semua nabi mendapatkan mukjizat, tapi ada beberapa sebagian besar nabi diberikan mukjizat. Bagaimana Kak Yolan? Sepakat? Ya betul. Ya cuma betul. Nabi itu tidak semua yang baik. Ada juga nabi itu kok perzina, banyak kok gitu loh. Contohnya siapa Kak? Contohnya tuh kalau jangan diterangkan juga bilang itu nanti kena benda takutnya Kakak. Dikias Kak, dikias kata-katanya, dikias. Tidak perlu itu saya ceritakan gitu loh. Jadi enggak, maksudnya dikias kata-katanya supaya tidak ada pelanggaran gitu loh. Ya itu intinya kayak gini kayak tadi kata-kata itu kan kata-kata itu dikias biar tidak kedetek sama TikTok itu. Lebih baik gini lah, lebih baik kok masukkan dulu guru besar Musi Zuma itu yang si penyesat itu, masukkan dia dulu kan biar dia sadar dulu. Kalau Bang Zuma itu lagi ini belum jadwalnya jam segini kan, beliau kan masuknya jam-jam 12 itu bakalan masuk itu beliau itu Kak Yola. Ini loh biar sadar si Zuma itu gitu loh. Oh iya sadar. Kalau itu saya sepakat lagi Kak, gitu saya sepakat itu biar Bang Zuma sadar gitu. Nah kenapa saya sepakat bilang Bang Zuma itu sadar? Bahwa selama ini begitu banyak orang-orang yang sadar itu karena kata-katanya dari Bang Zuma, walaupun pedih Kak Yolan. Dan itu saya sadar juga. Gimana Kak? Gimana? Zuma itu kan banyak menyesatkan umat-umat manusia itu ke jalan yang sesat gitu. Masukkan dia dulu biar dia sadar gitu dengan diri dia, siapa dia gitu loh. Ya. Bang Zuma kan manusia Kak Yolan. Iya dia manusia, tapi penyesat dia. Banyak orang sesatkan dia itu. Tapi selama ini Kak Yolan ya, memang banyak orang yang benci sih sama Bang Zuma. Termasuk aku paling benci kali sama dia itu, tau kau? Nggak manusia. Iya. Dia. Iblis. Ada juga yang mengatakan gitu Kak Yolan. Ada juga yang bilang begitu. Tapi setelah dia benci, yang saya heran Kak Yolan ya, dia syahadat. Dia syahadat. Nah dia bilang gini Kak Yolan, dia bilang gini waktu syahadat, saya dulu paling benci yang namanya Bang Zuma. Pokoknya kalau saya sudah dengar suaranya itu tiba-tiba migrain ku kambuh. Kayak itu. Asam uratku kambuh kalau saya dengar suaranya Bang Zuma. Tapi saya tidak tahu kok tiba-tiba saya langsung mendapatkan hidayah, ya kan, mendapatkan hidayah yang dulunya ini orang yang paling saya benci tapi sekarang orang yang paling saya kagumi. Gitu katanya Kak Yolan. Nah, saya takutnya Kak Yolan gitu. Tunggu, nanya lah dulu. Di mana itu sih? Gimana Kak? Gimana? Di mana dia itu? Ada Kak, ada. Gitu, dan orang itu
orang itu dia syahadat di Komal saya, Kak. Bukan loh, Itu, aku nanya jangankan- dia, di mana tinggalnya itu si Zuma brengsek itu, di mana tinggalnya? Oh, tinggalnya dia tinggal di Makassar, Kak. Satu kampung dengan saya. Oh gitu. Iya, satu kampung. Orang yang belum kenal Bang Suma memang seperti itu, Kak. Tapi kalau orang sudah dekat, ya kan, sudah kenal beliau luar dalam, itu beliau lembut, orangnya baik sekali. Lembut kok bilang. Lembut kok Iya. bilang. Sampai dibikinnya di tempatnya itu Oten, Mbak, yang suka makan babi naik. Oten yang suka makan babi naik, katanya kayak gitu. Lembut kok bilang itu namanya. Gimana Kak? Gimana Kak? Apa dibilang Kak? Gimana? Kau bilang si Zuma itu lembut kan? Coba kau tengok dulu kalau kau masuk Komalnya. Oten yang suka makan babi naik. Ada babi gratis. Yang ini lagi babi itu gratis. dibilang baik pikiranmu. Masa? Assalamualaikum warahmatullahi Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa? Malam kawan. Ya, masa? Kalau udah boleh ya Mas ya. Iya. Ini beda ini Kang Dito. Jangan dulu Kang Dito. Tolong. Beda ini. Iya. Ini bukan El Hure nih, bukan Dismas ini, bukan. Ini lain ini masalahnya. Iya. Iya, gimana Kak Yolan? Gimana? Perasaan tadi Kak Yolan bertanya tadi ya tentang itu ya, tentang Islam ya tadi. Bagaimana mukjizat ya? Kalau di Islam ya, Kak Yolan ya. Apa mukjizatmu? Ku tanya kau dulu, apa mukjizatnya? Oh, maksudnya ini mukjizat saya atau Nabi Muhammad atau Nabimu gimana? itu apa? Oh, Apa mukjizatnya? Perjelas Kak Yolan. Kalau Kak Yolan bilang apa mukjizatmu, saya bukan Nabi. Ya, tapi kalau Kak Yolan bilang apa mukjizatnya Nabi Muhammad, ya kan? Kan Kak Yolan tadi apa mukjizatnya nabimu? Itu betul itu. Tapi nabimu Muhammad. Itu saya sambung, nabimu Muhammad. Itu. Iya kan? Kang Dito sekelas Bang Jibril aja dimaki-maki sama Kak Yolan ini. Oh, beda. Masalahnya mesti slow, Kores pelan-pelan. Itu mesti pelan-pelan ini. Inspirasi, kau jangan bilang aku orang gila ya. Bukan aku Bukan, gila ya. maksudnya Aku memaki-maki tadi saya orang. bilang. Dengar kau dulu. Aku Oh, memaki-maki gimana, Kak? orang Gimana, itu gimana, ada gimana, sebabnya, gitu loh. Aku nggak suka agamaku dipermainkan seperti itu. Wajar aku memaki orang. Saya sama Kak, saya juga tidak suka mempermainkan. Jangankan agama. Agama itu bukan untuk dipermainkan. Bagaimana Kak Yolan? Sepakat tidak? Ya iyalah, agama bukan buat permainan itu. Betul. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke. Nah, tadi Kak Yolan bertanya, apa mukjizatnya Nabi Muhammad? Betul enggak? Iya kan? Nah, sekarang gini Kak. Nabi Muhammad itu mukjizatnya, bisa enggak Nabi Muhammad bermukjizat tanpa seizin Tuhannya? Iya, gini loh, dengar ya. Oh, gimana Kak? Gimana Kak? Kan, Gimana? iya, ada juga aku baca-baca itu kan, aku apa gitu. Ada yang bilang mukjizat Nabi kalian itu membelah bulan lah, gitu kan. Nah, apakah ada bulan terbelah nampak samamu? Kan nggak ada, gitu loh. Oke, Jadi apa mukjizatnya? Aku tanya kau dulu. Oke. Kalau Kak Yolan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pernah membelah bulan, itu saya sepakat Kak. Nah, kenapa saya bilang sepakat? Karena ada penelitian dari NASA, ya kan, ada penelitian dari NASA. Pada saat NASA mengirimkan itu dari pihak NASA ke bulan, itu ada penelitian Kak di situ, di mana ada terjadi keretakan di bulan itu, ada keretakan itu terbelah dua.
Itu datanya ada Kak di UNESCO. Nah, UNESCO ini website resmi dari PBB. Nah, itu ada penelitiannya. Dan ternyata memang bulan itu ada keretakan. Nah, itu keretakan efek dari apa? Nah, setelah dipelajari, ya kan? Nah, dia dapat informasi ternyata ada manusia sejak 1400 tahun yang lalu ada yang pernah bermujizat, karena kan mereka kan percaya juga yang namanya mujizat kan gitu ya. Nah, itu juga dari Kristen juga Kak Yolan, yang dari pihak NASA itu dia cari tahu sumbernya dari Islam itu, dan dia dengar-dengar katanya Nabi Muhammad baginda Rasulullah itu pernah membelah bulan. Dia benarkan itu, dan itu melalui penelitian, dan penelitian itu baru sekitar ratusan tahun yang lalu. Itu ada buktinya itu dari NASA. Nah, di luar dari itu, selain Kak Yolan, selain tahu membelah bulan, apa lagi Kak selain itu? Ya itu katanya mukjizat apa Nabi kalian? Oh, cuma itu Kak Yolan tahu. Oh, sebenarnya Kak ya, masih banyak mukjizat Nabi Muhammad yang Kak Yolan belum tahu. Itu. Nah, salah satunya gini Kak. Bagaimana Fir'aun tahu Fir'aun tahu. Kak Yolan tahu Fir'aun? Ya tahu lah. Gini-gini aku lagi apa lo ke betul. Aku tanya itu sama aku. Jangan kau pikir aku ya. Fir'aun itu Kak, Fir'aun itu di mana dikonfirmasi bahwa dia itu mati dalam kondisi tenggelam. Kan gitu, tenggelam dia kan. Nah, dari mana Nabi Muhammad tahu? Dari mana? Padahal Fir'aun dan Nabi Muhammad itu tidak sejaman. Ya gini. Fir'aun itu sejaman dengan Nabi Musa. Iya. Oh gimana Kak? Gimana? Iya, nabimu itu, agamamu itu kan, iya, dia itu kan paling terakhir kan, dari abad ke-7. Betul. Bisa Sepakat. Bisa aja dia mengambil contek-contekan dari Alkitab kami. Oh, tapi di dalam Bible-nya Kak Yolan tidak ada di situ dikatakan atau tertulis Fir'aun itu tenggelam Kak. Tidak ada tertulis. Gitu. Ya, kalau ada tertulis, saya pribadi siap masuk Kristen. Kalau ada tertulis Fir'aun tenggelam di kitabnya Kakak. Kalau memang dibilang nyontek, nggak ada tertulis. Tetapi dikonfirmasi di dalam Al-Quran bahwa Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam, di mana Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Tuhannya Musa, Nabi Musa. Dikonfirmasi Kak di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana caranya Nabi Muhammad tahu Kak kalau Fir'aun itu ditenggelamkan? Dan ternyata jasadnya Fir'aun itu utuh sampai detik ini. Nah, dikonfirmasi lagi di dalam Al-Quran bahwa kami sengaja untuk mempertahankan mayat Fir'aun agar apa? Agar manusia tahu, orang-orang yang di zaman dahulu kala ada yang manusia mengaku sebagai Tuhan, padahal yang mengaku sebagai Tuhan itu mati. Kak Yolan. Nah, akhirnya apa? Ada seorang penelitian dari Prancis. Itu ada penelitian dari Prancis, dia meneliti mayat Fir'aun ini, dan ternyata Kak Yolan, mujizatnya apa? Setelah diteliti, mayat Fir'aun ini mengandung kadar garam yang sangat tinggi, dan ternyata dibenarkan bahwa mayat ini adalah mayat Fir'aun di zamannya Nabi Musa. Nah, orang yang meneliti ini, dia dapat jawaban dari mana? Dia dapat jawaban dari Al-Quran. Tidak lama kemudian Kak, yang meneliti ini masuk Islam. Itu Kak Yolan. Bangun sebelum tidur. Ya, kan Kak Yolan kan aja mujizat. Nah, semua apa yang saya katakan itu
Ada di Al-Quran. Itu Kak Yola. Jawabannya. Saya kan pakai dalil. Iya, kau masukkan dulu ke apapun itu, si Zuma itu, biar apa dia, biar sadar dia dulu. Oh, sadar. Ada sih Kak, kalau Bang Suma. Cuman kan Bang Suma kan biasanya itu kalau jam-jam segini biasanya itu beliau istirahat. Tapi biasanya kadang-kadang muncul juga tiba-tiba kayak tadi malam kan, muncul dia tiba-tiba beliau. Gitu. Tetapi walaupun Bang Zuma atau bagaimana, saya ini muridnya Bang Zuma juga, Kak Yolan. Iya, gimana ya? Iya, gimana Kak? Gimana? Oh, gimana? Iya, saya tunggu dari tadi nih Kak, saya tunggu ini. Ini tunggu. Iya, gimana? Ilmumu terlalu rendah buat aku gitu loh. Oh, iya memang Kak, yang namanya orang baru belajar, yang namanya murid pasti selalu lebih rendah ilmunya daripada guru. Kan gitu. Iya kan? Yang namanya guru pasti ilmunya tinggi, yang namanya murid pasti rendah, kan gitu Kak Yolan ya? Itu. Tapi biasanya Kak, biasanya ya, kalau ada yang merasa bahwa oh dia rendah, ya kan rendah ilmunya, biasanya bukan karena rendah ilmunya Kak, tapi merendah untuk tidak meninggi, gitu. Karena kalau ada orang yang merasa meninggi, ada orang yang merasa jago, merasa pintar, takutnya jadi sombong. Saya kan tidak mau jadi orang sombong, Kak. Ya itulah, karena kau itu bukan jalan Kristus, makanya kau seperti ini. Oh, saya kalau mau dibilang jalan Kristus, Kak, ya jalan Kristus. Sebenarnya saya pribadi ini sangat menaati apa perintah Kristus. Itu, saya kasih contoh Kak, mau saya kasih contoh? Apa contohnya? Oke. Saya kasih contoh. Pertama, Kakak Yolan percaya enggak kalau Yesus itu disunat? Tidak. Tidak. Tapi kalau data dalam Alkitabnya Kak Yolan ada? Kak Yolan percaya? Ya gini ya, dengar dulu. Oh gimana Kak, gimana? Ya gimana? Ya itu memang itu ada peminatan, tapi itu tidak wajib hukumnya gitu loh. Oh tidak wajib. Iya itu tidak wajib hukumnya. Oh tidak wajib. Karena gini. Itu Tuhan menurut siapa? Menurut Kak Yolan? Itu tidak memberatkan umat-umatnya gitu loh. Kalau kamu merasa kesakitan dalam sunat, itu jangan kamu sunat kayak gitu loh. Oh gitu. Tapi Yesus sendiri mengatakan, saya datang ke dunia ini bukan untuk membatalkan, melainkan untuk melengkapi atau menggenapi, termasuk sunat di kulit khitan. Itu kata Yesus. Nah, tradisi Yahudi, ini kan Kak Yolan kan pasti percaya, ya kan, karena Yesus itu kan lahir dari kalangan Yahudi toh, kan gitu ya. Nah, di Lukas 2 nomor 21 di situ dikatakan di hari ke-8, ya kan, Yesus ini disunat, gitu. Artinya disunat ini di kulit khitannya. Itu kulupnya istilahnya ya, kulup gitu, kulup. Nah, bahasanya karena tradisi Yahudi. Bahasanya kerat kulit khatan. Ya, kerat kulit khatan. Saya mau nanya dulu, Kang Dito. Oh, gimana Kak? Gimana? Nanya apa Kak? Nanya apa? Saya sudah tua, anak saya. Berapa umurnya? Nah, saya 48. Udah nggak usah kok ngomong sama aku. Enggak. Masuk Kang Dito, masuk. Enggak, aku masih 40 tahun, kurang dikit. Kenapa? Hati-hati Kak, jangan benci sama saya juga. Iya, nanti cinta. Takut aku bikin orang mati di sini. Oke, mungkin saya bernarasi sedikit ya supaya di sini kondusif, karena Kak Olan juga udah amarahnya cooling down.
Ya, kita awali dengan kami orang Islam pastinya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini doa. Saya pun juga bisa doa bapak kami. Ini kayangan. Saya itu umur 15 tahun, keluarga besar saya Katolik. Saya umur 15 tahun itu sudah berkeyakinan untuk memeluk agama Islam. Nah, contohnya dari apa? Karena kita memandang agama harus mempelajari kitabnya. Disebut kitab suci karena adanya agama itu mengajarkan dari kitab suci. Contoh, kita akan mengenal Yesus karena ada di dalam kitab. Kan begitu. Kita mengenal Kristen karena juga ada mengatakan Kristen di dalam kitab. Karena kitab ini menjadi pedoman dalam suatu agama sebagai ajaran. Kan begitu. Dari Kejadian sampai Wahyu, kita bisa membaca karena ini kan bebas untuk dipelajari oleh umum. Bahkan saya dulu umur 9 tahun sudah dibelikan Bible. Kebetulan Bible saya adalah Alkitab Katolik yang jumlahnya 73. Iya, Katolik yang sama-sama Protestan itu beda. Iya, justru ini saya mau menerangkan. Kristen mula-mula itu adalah Katolik. Kita dari sahabat-sahabat Muslim ya, bisa melihat putusnya cerita Nabi Isa. Yeshua HaMashiach versi Yahudi, setelah dia terangkat ke langit, itu ada satu kisah. Nama kisahnya adalah Ashabul Kahfi atau penunggu goa. Yang dia tidur kurang lebih 309 tahun. Tertidur, bukan tidur. Itu sejarahnya mereka-mereka ini yang pengikut ajaran Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Yang disebut agamanya ajaran Tauhid. Itu Kristen yang pertama mungkin ya kalau kita persepsikan. Nah itu kemudian di tahun 325 Ashabul Kahfi ini mulai melarikan diri ke goa. Di situ ada pembantaian orang-orang pengikut Yesus. Itu coba nanti dikoreksi ya Kak Yolan. Kita berbicara yang penting ini, bukan yang penting ya, bicara ya. Nah di situ ada kisah Ashabul Kahfi, tolong dicatat nanti dicek sejarahnya bagaimana. Itu ternyata adalah kisah putusnya ajaran Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus atau Nabi Isa. Itu terjadi sejarah singkat bahwa kerajaan Romawi membantai orang-orang Kristen pertama pengikut Yeshua HaMashiach. Itu poin kebenaran dalam sejarah maupun dalam kitab suci Al-Quran. Dan juga sudah didokumenter di dalam film Perjalanan Dakwah. Itu ada. Nah, kalau bisa mencari itu mungkin nanti bisa dikoreksi apakah salah, apakah benar. Ternyata mukjizat itu untuk diperlihatkan kepada kita orang-orang Muslim. Cerita Ashabul Kahfi menerangkan bahwa pengikut Yeshua HaMashiach pada dibunuh semua. Tidak ada yang selamat. Muncullah 325 Masehi, Kaisar Konstantin yang pertama melegalkan, mengikuti ajaran Kristen pertama dilegalkan. Nah, kemudian muncullah kanonik, kitab suci yang dikatakan saudara-saudara Kristen itu, yang bernama Eusebius. Nah, ini memang cerita sejarah gitu. Berarti Ashabul Kahfi ini sisa-sisa pengikut Nasrani ya Kang gitu ya? Yes, Nasrani sama itu beda, jangan samakan dulu. Iya, beda ya. Itu beda sih itu Kang Dito. Maksudnya beda yang dimaksud Kak Yolan ini Nasrani dengan itu beda kan atau gimana? Kalau ini saya nggak tahu nggak tahu saya. Kalau kita memahami kisah para rasul, di situ disebutkan tentang sekte Nasrani. Di situ adalah Paulus yang disebutkan, yang punya penyakit sampar. Begitu. Dan sebutan Kristen mula-mula itu untuk pengikut Yesus dari di luar pengikut Yesus sendiri. Itu olokan. Kristen itu pengikut Kristus, tetapi murid-murid Yesus bukan Kristen. Itu. Nah, kalau sejarah Katolik kemudian muncul Protestan, lah ini Kak Olan juga harus menyimak. Karena saya dari Katolik. Orang-orang Katolik
ngelihat pendirinya Ya, Protestan ajaran Katolik namanya. itu sama Protestan kan berbeda loh. Jangan Iya, kau samakan tahu. dulu. Tahu perbedaannya di mana, saya tahu kan gitu. Sejarahnya adalah di tanggal 17 Oktober tahun 1500 sekian. Martin Luther itu membantah atau menolak mandat dari Vatikan atau Kristen Katolik. Itu tentang surat indulgensi atau surat penebusan dosa yang dijual belikan. Itu Martin Luther, dan Martin Luther sendiri adalah orang Katolik. Muncullah teman-teman Martin Luther ini membuat faham reformasi, disebut Protestan. Jadi Protestan itu abad ke-16. Karena tadi Olan bilang Protestan beda dengan Katolik. Jadi Protestan gimana? Agama terakhir di tahun 1600-an. Berdamai dengan Katolik terakhir di tahun 1965 itu baru clear. Itu agama terakhir. Oh gitu. Itu Baru saya dengan tahu Kang Dito kondisi- kalau Protestan sama Katolik itu beda. Beda, di KTP aja Oh. bisa dicek. Iya. Baru tahu saya. Nah, jadi kalau mengatakan Islam agama abad ke-7, Protestan abad 16. Begitu ya. Ya kita menambah ilmu karena ini bicara yang penting, bukan yang penting bicara. Diterima atau tidak, itulah letak ilmiah keilmuan tentang sejarah. Bahkan dengan Katolik Protestan berperang, itu sejarah rapot merah, itu ada korban jiwa di situ. 7,5 juta jiwa. Baik orang Kristen maupun Katolik. Kristen itu Protestan, Katolik itu ya Vatikan gitu loh. Bedanya apa? Katolik 73 kitab, Protestan yang terakhir cuma 66. Kenapa saya bilang cuman? Karena Katolik yang duluan 73. Itu bedanya. Kalau Katolik memuliakan Bunda Maria, kalau Protestan menganggap Bunda Maria hanya sebagai tempat peminjaman rahim. Oh gitu. Betul. Tapi apa yang membedakan Kang Dito? Apa yang membedakan antara Katolik ini sama Protestan ini? Kalau Katolik sudah pasti Bunda Maria sebagai jalan untuk Tuhan, keselamatan. Jadi tiga pribadi satu hakikat. Inilah perbedaan Katolik dengan Protestan. Katolik sudah banyak patung-patung Bunda Maria yang ada di dalam gereja. Sakramen liturgi itu ada, kental dengan tradisi. Tapi kalau Protestan yang penting mengimani Yesus Tuhan, ada yang Tritunggal, ada yang Yesus only, semuanya merujuk kepada satu Bible yang sama yang 66. Kristen disebut tidaklah menjadi orang Kristen yang tidak menuhankan Yesus. Pastinya orang Kristen itu mengimani Yesus adalah Tuhan. Begitu. Kemudian di mana Kristen Ya, emang dia itu Tuhan. Kok apa lagi coba? Iya. Di mana fundamentalnya disebut Kristen? Kristen tidak akan ada kalau tidak mengimani pasca penyalipan, mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Itu perkataan Paulus, Roma 14 nomor 9. Kemudian Paulus mengajarkan barang siapa yang mengaku dengan lidahnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, mereka akan diselamatkan. Itu ajaran Paulus. Ya emang Bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. adalah Tuhan. Kata Paulus. Kalau kata Paulus Yesus pula. sendiri, kalau kata Yesus sendiri di tulisan Matius, kitab Matius, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu perkataan Yesus yang dikutip di Matius. Yesus mengaku dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kemampuan dirinya sendiri, tetapi kehendak Tuhan. Pada saat Yesus itu sujud berdoa, dia mengatakan doa semalam-malaman. Kalau Tuhan berdoa semalam-malaman, nah ini berdoa untuk siapa? Berdoa kepada Tuhan yang mana? Begitu Kak Olan, silakan. Tapi Kang Dito, itu tujuan dia berdoa itu maksudnya apa itu? Tujuannya berdoa, Yesus itu berdoa tujuannya apa itu? Nggak tahu saya itu. Apa tujuannya itu? Kalau setiap nabi kan pasti dikasih akan Yesus terjadi. bukan nabi, Yesus adalah juru selamat, dia adalah Tuhan. Udah. Kalau yang mengatakan dialah nabi,
dari Nazaret itu bukan berarti. Kayaknya Kak Olan kurang membaca deh. Yesus itu dikatakan oleh orang-orang di Nazaret, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Kok ditolak? Memang di situ yang tertulis Nabi, Kang Dito, atau apa? Nabi, kemudian ada Oh, perikop. Nabi. Udah ya, Oh, di iya, iya, ajaran iya, iya, kami, iya, dengar iya. dulu, di ajaran kami Yesus itu adalah Tuhan. Kita patut mengimani itu. Kalau orang Kristen tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, berarti dia bukan Kristen. Udah itu aja. Betul, Nggak setuju. apa-apa, Tadi yang nggak- saya bilang begitu nggak ya. bisa saya ngomong. Kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan, Os. Karena tadi Oh, kan tepuk tangan dulu, Dito, tepuk tangan, tepuk Iya. tangan dulu. tadi kan Dito kan bicara begitu. Jika orang Kristen tidak mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan, maka orang itu bukan Kristen. Itu. Jadi Unitarian, terus apalagi itu Ebionet, itu mereka mengakui bahwa Yesus itu nabi utusan, bukan Tuhan. Mereka bukan Kristen. Gitu. Iya, Kang Dito, tapi yang saya tahu ya, ini saya nggak tahu juga ya apakah betul atau tidak. Kan biasanya banyak teman-teman Kristen itu biasanya masuk ke sini, katanya saya ini dari demon ini, saya Denom. dari demon apa? Denom bukan demon. Oh, denom, denom bukan demon. Bukan kalau demon. Oh, Demon oh, jadi oh ya, Doraemon nanti. denom, gitu, Denominasi. denomisasi gitu ya, denominasi atau apa? Denomisasi, denominasi, susah kali bah. Oh, denominasi, berarti ada yang bilang gini, saya dari Advent, saya dari Ortodoks, saya dari ini, maksudnya itu gimana tuh Kang Dito? Kok bisa beda-beda ya? Baru tahu saya itu. Itulah fakta yang harus dikaji untuk orang. Kenapa satu Bible itu banyak sekte, banyak perpecahan, tapi mereka kan disatukan dalam satu kuk itu. Yaitu yang terakhir di tahun 1965 sekian. Itu tentang Vatikan II, Konsili Vatikan II. Bahwa semuanya sependapat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat. Itu denom, tetapi secara unsur ajaran, Tritunggal dengan Oneness berbeda. Tritunggal dan Oneness ini masih rebutan konsep Tuhan yang benar. Yesus yang benar gitu loh. Itu fakta. Kalau kita lihat Katolik dengan Protestan juga berdebat, itu ada di BKC atau siapa itu, Komalnya siapa, itu ada. Tapi kalau Islam dengan Syiah, katanya Syiah Islam, bukan Syiah, bukan Islam. Begitu deh. Oh gitu. Tadi kan Kang Dito bilang itu Wenas. Tadi kan Wenas tadi. Oh. Oneness, Nah, apa? Jesus Oh, only, Oneness. Jesus Oh, only. astaga. Kebalik. Apa bedanya Kang Dito? Oneness sama itu Katolik. Katolik dengan Protestan yang Tritunggal, itu bedanya adalah Tritunggal Katolik itu ada yang disebut dengan Theotokos, Bunda Tuhan, yaitu Maria tanpa noda. Biasanya banyak paroki-paroki begitu tuh. Nah, kalau yang di Tritunggalnya Protestan itu Roh Kudus. Roh Kudus yang tidak bisa dihujat, tidak bisa dibantah-bantahan, karena Roh Kudus itu mulia. Itu Protestan. Tetapi begini, bedanya Oneness dengan Tritunggal Protestan, ini jelas. Kalau Tritunggal Protestan, mereka tidak akan mengimani Yesus adalah Bapa itu sendiri. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu tiga pribadi, satu hakikat. Hakikatnya Tuhan. Tapi anak Yesus tidak akan bisa dianggap menjadi Tuhan atau Bapa. Kalau Tuhan kecil mungkin. Jadi Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus. Ini Tritunggal. Tapi kalau Oneness, Yesus itu ya Bapa itu sendiri. Ada dalilnya, aku dan Bapa adalah satu.
Kemudian Kolose 2 nomor Kolose 2 nomor 9. Secara Tapi itu semua yang tadi tuh, yang Kolose itu bukan perjanjian lama kan, Kang Dito ya? Baru itu ya? Bukan, perjanjian baru. Oh, baru. Ya. Ya. Makanya yang bikin bingung sebenarnya semuanya tulisan Paulus. Kalau 4 Bible, perikop Matius itu Yesus hamba Tuhan. Tapi kalau tulisan Paulus yang tadi dengan matinya ia supaya ia menjadi Tuhan, ini harapan Paulus, Yesus Tuhan. Kemudian ajarannya Paulus Roma 10 nomor 9. Ini pengajaran bahwa barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ini Kristen banget. Itu begitu Kak Yola. Silakan. Salah atau benar silakan dikoreksi, karena ya awalnya kalau Kang Dito dari dalam gitu aja sih. Kalau saya sih menanggapi Kang Dito ya, kalau Kang Dito pernah di dalam, saya pribadi percaya apa yang dibilang Kang Dito, karena Kang Dito pernah bagian di dalam itu, pernah menjadi bagian itu ya. Jadi tahu ini gini gitu ya, Kang Dito ya. Oh, ya. Dan lagi suatu fakta yang mengejutkan, Kak Yolan. Kak Yolan menuduh kita semuanya termasuk abang saya, Bang Zuma, itu penghujat. Tapi kalau dari berita STT Nias, bagaimana orang-orang Kristen dibentuk supaya menjadi pembenci Islam atau disebut dengan Islamofobia. Itu terang-terangan. Makanya tappingan di bawah itu ada yang mengatakan tadi Nabi Muhammad pedofil, Nabi Muhammad menikahi bocil, Nabi Muhammad istrinya 9, nggak capek apa. Itu ajaran STT, tidak ada memperlihatkan toleransi yang seperti apa. Kalau kita bicarakan sekarang adalah tentang Bible dan Kristen, saya tadi mengawali bahwa yang tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, dia bukan Kristen. Itu saya betulkan. Karena ini bicara tentang iman, begitu. Dan itu hak prerogatif semua manusia ya. Mau jadi Kristen, mau jadi Buddha, mau jadi Hindu, itu pilihannya masing-masing. Tapi pada saat kajian, ya, kajian tentang perbandingan agama, yang kita bicarakan pasti kitab sucinya. Apakah kitab suci itu datangnya dari Tuhan atau buatan manusia mengada-ngada? Itu sih. Iya. Tapi sebenarnya gini Kang Dito, apa bedanya ajaran yang langsung dari Tuhan sama ajaran buatan manusia? Itu yang masih saya bingung itu Kang Dito. Sampai sekarang ini saya mau cari literasinya susah kali. Siapa tuh Kang Dito bisa jelaskan? Ya, kalau tulisannya manusia, tulisan dari manusia yang mengaku dari Tuhan, tetapi yang dianggap Tuhan itu tidak pernah tahu. Karena contoh ya, Bible ini kan ada setelah sekian ratus atau sekian tahun setelah Yesus yang dituhankan itu tidak ada lagi di bumi. Jadi ya bisa dianggap memang penyelidikan, kata Lukas. Jadi saksi-saksi yang dikolek kesaksiannya kemudian dijadikan buku. Itu kan pengakuan Lukas sendiri. Silakan dibaca Lukas 1 sampai Lukas pasal 1 nomor 1 sampai nomor 4. Jelas di situ bahwa Lukas memang bermaksud melakukan penyelidikan kemudian memutuskan untuk membukukannya. Dan itu bukan kitab suci, bukan datang dari Tuhan, memang dia yang mengaku bahwa dia melakukan penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa. Kemudian membukukannya. Itu fakta. Mari bicara fakta. Apakah Bible itu tulisannya Lukas adalah kitab suci yang datangnya dari Tuhan? Sementara yang menulis mengatakan, kalaulah memang Lukas yang menulis, dia mengatakan, aku melakukan penyelidikan. Dan kemudian memutuskan membukukannya. Gitu. Nih, Kak Olan tiba-tiba ngorok-ngorok nanti. Buka dulu tuh. Iya. Enggak.
Kalau Kak Yolan ini diam begini artinya lagi nyimak kan gitu. Gitu sama kayak saya tadi, lagi nyimak kan, belajar apa. Kak Yolan ini pembelajar orangnya, sama kayak saya, pembelajar juga. Alhamdulillah. Iya. Itu. Ini enggak lama Kak Yolan ini parkun bobok di sini. Tunggu bentar ya. Ini Oh iya, gimana Kak Yolan? Gimana? Bentar ya. Jangan Oh diganggu iya dulu. Kak. Iya. Iya, saya tidak ganggu Kak. Iya, siap. Iya. Saya ini mau cari-cari tahu juga. Saya mau belajarin juga. Siapa tahu saya tertarik kan? Oh gitu. Iya. Tapi kok bisa Kang Dito? Maksudnya kan ada dia bilang gini, Katolik jumlah kitabnya sekian, Protestan kitabnya sekian, Ortodoks kitabnya sekian. Ini jumlahnya beda-beda. Tapi kalau ditanya siapa Tuhanmu? Yesus. Satu Tuhan, kenapa beda-beda kitabnya? Itu yang saya bingung itu Kak. Kang Dito. Kan? Ini kan saya berpikir apa yang bisa membedakan? Ya, pastinya kalau Katolik kan berdasarkan dari tradisi ya, atau disebut juga dengan liturgi sakramen. Mereka tidak akan mendalami tentang Bible. Yang penting diajarkannya seperti itu, ya mereka dengan disiplin melakukan hal itu, gitu. Tapi begitu dibukakan, contoh ya di 1 Makabe pasal 1 nomor 56-57, ternyata ada tertulis di situ kitab-kitab Taurat yang ditemukan itu dirobek-robek dan dibakar habis. Kemudian nomor 57-nya itu peringatan keras. Barang siapa yang masih kedapatan mengajarkan satu hukum Taurat saja, dia akan diserahkan kepada mahkamah pengadilan tertinggi untuk dihukum mati. Kalau orang Katolik membaca Bible, dia akan banyak bertanya. Ini kita bicara Katolik ya. Kalau Protestan, ya karena sudah ada tertulis, yaitu ucapannya Paulus, yang berharap Yesus itu karena mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Padahal sebelum mengatakan demikian di Galatia 3 nomor 13, Paulus mengatakan ada nubuatan sebab ini Kak Yolan lagi turun ini Kang Dito, lagi mau ambil data katanya. Ini kenapa aku nggak bisa lihat tappingan ya? Jangan-jangan ada aku nggak bisa lihat. Sudah. Aku nggak bisa Iya. lihat. Oh gitu, ya. Tapi kok bisa begitu ya? Wah, berarti ada sesuatu ini kalau begini. Apakah karena berbeda-beda itu berarti ada yang bilang begini, Katolik kitabnya firman Tuhan, Protestan bukan firman Tuhan. Kalau memang Protestan bukan firman Tuhan, Kang Dito, berarti selama ini yang dia baca bukan firman Tuhan, tapi firman manusia. Ya kadang kan juga ada yang jujur kan. Gimana tuh? Pada saat kita membacakan Bible yang memang ternyata bukan firman Tuhan, mereka kan bilang, enggak, sebagian firman Tuhan. Gitu. Jadi sebagian. Kalau sebagian firman Tuhan dan sebagian firman manusia berarti bukan kitab suci lagi Kang Dito. Atau bagaimana? Aduh, bingung saya ini. Iya. Iya, lanjut Kak Yolan, lanjut. Ya, ini ada bikin saya bingung nih. Tunggu dulu. Ya. Kak Yolan bingung, apalagi saya. Bukan itu. Tunggu dulu ya. Iya, gimana Kak? Gimana Kak? Tunggu. Gimana nih? Nggak usah kau hidup kamu gagakmu itu. Ini bukan kuburan tau kau. Itu sana di sampingnya Kak Yolan, aku awam itu. Suaranya kenapa ada sih? peliharaan gagak itu. Iya. Ini enggak dulu. Ini kenapa sih Kak Yolan ini merepet terus?
Sebenarnya kenapa sih, ada apa yang membuat orang sebaik kayak Yolan ini akhirnya nyai komal merepet terus? Pasti ada sebabnya. Adalah sebabnya, nggak mungkin ada sebabnya. Karena Ya apa itu? Apa itu Kak? Oh terus perlu aku ceritakan di sini sebabnya gitu? Ya enggak apa-apa. Siapa tahu ada teman-teman yang sama nih, mengalami hal yang sama, Harus. menolak kebenaran atau gimana gitu. Ya pokoknya ada urusan keluarga, udah gitu aja. Oh, gitu. oh keluarga. Wah susah itu Kak Yolan. Iya pokoknya. Kalau urusan keluarga. Ya Iya. seperti halnya yang tadi saya kutip ya. Mengikuti ajaran apapun, yang penting menjadikan orang itu baik, itu hak prerogatif nggak bisa manusia. seperti itu gitu loh, nggak bisa itu. Jangan gara-gara agama itu kita hancur berkeluarga, itu aja sih. Ya perlu diuji apakah orang berbeda-beda itu kemudian akan hancur. Bhinneka Tunggal Ika kan Ya, karena gini, sudah menjadi filosofi Pancasila. Dengar kan gini ya. Oh gimana Kak Yolan, gimana? Tunggu. Sedangkan di Islam itu memang mengutuk kali agama Kristen ini kan kalian. Nggak ada Kak. Dengar dulu, Nggak ada. itu yang pertama. Yang kedua, bagi kalian Natal itu jangankan untuk mengucapkan, itu haram bagi kalian kan? Kalau itu tentang akidah, saya kasih kisi-kisi ilmunya ya. Seperti Tapi halnya ada saya kutip beberapa tadi. dari kalian yang mengharamkan itu, tidak boleh untuk diucapkan. Itu akidah.